Assalamualaikum Pak Abidal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu, tadi ada tanda tangan PK dulu. Pak. Oh, ini nih. Kenapa? Ada-ada aja, Mama. Mohon maaf ya, dan Bapak. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nia Kusmardini. Saya sehari-hari bertugas sebagai Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Informasi di BKPSDM. Jadi tupoksi kami itu salah satunya adalah terkait pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai yang kemarin sudah dinyatakan lulus pada seleksi P3K tahap pertama. Jadi ada 1.327 orang yang sudah dinyatakan lulus pada seleksi tahap 1 dari total 1.690 formasi P3K tahun 2021 kemarin. Nah, untuk sisanya tahap 2 kita belum umumkan Bapak dan Ibu karena masih menunggu dari BKN. Nah, kemarin dari Subdit PPASN Bu Ida dan beberapa staf kami sudah melakukan sosialisasi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan ya. Kalau tidak salah hari Kamis ya Ibu dan Bapak ya. Sudah ada sosialisasi dengan teman-teman. Jadi pada kesempatan itu sudah dihadirkan 40 orang perwakilan dari masing-masing kecamatan yang diharapkan nanti akan menyampaikan informasi tersebut secara berjenjang, melanjutkan informasi tersebut kepada teman-teman di wilayah kecamatannya masing-masing. Dan sudah dibuatkan grup juga, sudah ada perwakilan dari masing-masing kecamatan yang gunanya grup itu untuk melakukan koordinasi antar teman-teman P3K, calon P3K dengan Dinas Pendidikan dan juga dengan kami di BKPSDM. Saya masuk di grup itu Ibu dan Bapak, tapi memang mohon maaf saya tidak bisa aktif di grup itu karena memang banyak kegiatan lain yang juga harus saya handle. Tapi saya memantau di situ di grup itu. Kemarin saya lihat masih banyak pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu antara satu sama lain masih ada kemiripan ya Ibu dan Bapak ya. Jadi pertanyaannya kadang iman itu berat ya, teman-temannya yang lain. Dan tidak lagi kami harapkan pertanyaan yang balik ke awal seperti kontes fotonya harus pakai baju warna apa, pakai jilbab warna apa, seperti itu ya. Saya berharap hal seperti itu tidak perlu ditanyakan Ibu dan Bapak. Jadi nanti kita fokus kepada pengisian DRH ini karena memang batas. Jadi waktunya hanya tersisa kalau jadwal yang ditetapkan kemarin itu pengisian DRH bagi P3K tahap 1 ini sampai tanggal 10 Januari 2022. Jadi mudah-mudahan sampai batas waktu nanti yang sudah ditetapkan. Jadi pada hari ini kami sengaja menghadirkan narasumber dari BKN Regional. Itu ada yang raise hand dari Bu siapa? Bu Restu Sumarni mengangkat tangan. Ada Bu Restu? Apa tidak sengaja ya? Kepencet raise hand ya, Bu Restu Sumarni ya? Saya lihat ada raise hand dari Bu Restu Sumarni. Saya lanjut lagi ya.
Jadi pada hari ini kita akan menghadirkan narasumber dari BKN Regional, ada Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Insya Allah nanti hadir Pak Dudi dan juga Ibu Rianti. Kesempatan itu nanti silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya apabila rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan. Tapi saya berharap pertanyaan lebih bersifat teknis. Mungkin ada teknis kesulitan dalam mengisi DRH-nya. Silakan nanti ditanyakan saja kepada narasumber kita dari BKN Regional. Jadi karena beliau sedang ada kegiatan lain, jadi mungkin agak terlambat. Belum bergabung ya sepertinya yang nanti kalau beliau bergabung nanti kita akan langsung buka sesi. Pada kesempatan ini juga saya ingin teman-teman masing-masing perwakilan dari kecamatan, kalau bisa silakan mendata sudah berapa persen jumlah teman-teman di masing-masing kecamatannya yang berhasil mengisi DRH. Apakah sudah lebih dari 50%? Atau misalnya ternyata ada ditemukan kendala-kendala teknis di salah satu kecamatan, mungkin ada yang terkait jaringannya atau apanya, silahkan nanti didatakan saja. Nanti silahkan nanti pas ini perwakilannya masing-masing menyampaikan apa saja yang memang dihadapi oleh teman-teman di lapangan. Jadi mudah-mudahan waktu yang tersisa bisa dimanfaatkan sampai tanggal 10 Januari nanti dan selesai semua pada waktu ditentukan. Tinggal kami di BKPSDM dibantu oleh Dinas Pendidikan, kita sama-sama untuk melakukan usul penetapan NIP Bapak dan Ibu. Jadi nanti Ibu dan Bapak, berkas-berkas Ibu dan Bapak Jus Pendidikan lalu akan kita isi juga, diinputkan juga ke dalam SAPK BKN. Nanti akan dilakukan verifikasi juga oleh tim BKN Regional Ibu dan Bapak. Setelah itu nanti akan muncul persetujuan teknis NIP-nya, NIP Bapak dan Ibu semua. Jadi nanti alhamdulillah Bapak dan Ibu setelah diverifikasi akan mendapatkan NIP yang hampir sama bentuknya dengan NIP para PNS. Itu nanti yang membedakan Ibu dan Bapak dengan tenaga-tenaga honor lainnya yang belum menjadi P3K. Jadi nanti Ibu dan Bapak akan memiliki NIP, ya. Nah, semoga proses penetapan NIP-nya berjalan dengan cepat, dengan lancar, dan nanti Bapak dan Ibu pada akhirnya akan menerima SK sebagai P3K. SK sebagai P3K yang berlaku selama 5 tahun masa kerja Ibu dan Bapak. Jadi mulai dari 2022 sampai Ibu dan Bapak akan bergabung sebagai P3K di Kabupaten Bogor. Tentunya selama menjalani masa kerja sebagai P3K, Ibu dan Bapak akan tetap kami evaluasi kinerjanya, kedisiplinannya. Jadi kami berharap Ibu dan Bapak setelah bergabung menjadi P3K tetap semangat mengajarnya, terus ditingkatkan lagi kinerjanya, kalau bisa malah harus lebih semakin kreatif, semakin menunjukkan keprofesionalitasnya sebagai guru yang tentunya sangat diharapkan oleh para anak didik kita di Kabupaten Bogor. Ya, jadi mewakili teman-temannya ya yang sejumlah 1.327 orang sebagai P3, teman-teman honorer, teman-teman non-PNS yang berharap diangkat menjadi P3K tapi memang belum waktunya, belum rezekinya untuk diangkat menjadi P3K. Dan sama-sama kita doakan semoga teman-teman yang masih belum diangkat menjadi P3K kedepannya akan diberikan kesempatan untuk sama-sama bergabung dengan kita menjadi ASN, baik itu menjadi P3K atau mungkin sebagai PNS. Mudah-mudahan ada rezekinya dan waktunya, kalau kata anak-anak muda akan indah pada waktunya gitu ya Ibu dan Bapak ya. Saya berharap teman-teman juga menyampaikan ini kepada teman-teman lulus, jangan patah semangat, jangan putus asa, insya Allah nanti ke depan ada kesempatan lagi untuk menjadi ASN. Nah itu Ibu dan Bapak pembukaan dari saya. Mungkin nanti secara teknis bisa dilanjut oleh Bu Ida atau Pak Erik
apabila ada yang ditanyakan terkait yang kemarin sudah kami sosialisasikan di Dinas Pendidikan. Walaupun sepertinya semua sudah jelas ya Ibu dan Bapak ya. Sudah jelas ya. Dari Cigombong tadi saya lihat mengangkat jempol ya. 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 Alhamdulillah kalau sudah jelas semua. Jadi hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan, saya rasa tidak perlu dipertanyakan. Jangan mempersulit diri sendiri gitu ya dan Bapak ya, intinya ya kalau pemberkasan itu kita patuhi aturan atau yang diminta, tapi tidak perlu mempersulit diri sendiri. Ya, jadi apa yang sudah disepakati kemarin, yang sudah disampaikan oleh narasumber, oleh Bu Ida, oleh Pak Eli dan teman-teman dari BKPSDM, silakan itu disepakati, dilaksanakan yang sudah disepakati. Jadi jangan mundur lagi ke belakang. Harapan saya seperti itu. Jadi nanti yang akan ditanyakan ke narasumber dari BKN, saya berharap lebih bersifat beda, oh ya. Baik Ibu dan Bapak, karena alhamdulillah pada kesempatan ini sudah bergabung dengan kita Pak Dudi. Sebentar saya tulis. Ya, Pak Dudi, selamat datang Pak Kabir. Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah, jadi Bapak dan Ibu teman-teman P3K sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Kabir Sistem Informasi Kepegawaian BKN Regional 3 Pak Dudi Harpendi ya Pak, selamat Ya, betul Bu, terima kasih. Mohon maaf tadi kami ada acara penandatanganan PK, jadi agak sedikit molor waktunya Bu, mohon maaf sebelumnya. Gak apa-apa Pak, sama-sama tadi sudah terima kasih di sela-sela kesibukan Bapak dan Bu Rianti dan juga teman-teman dari Kandek menyempatkan hadir untuk secara langsung Pak bertatap muka secara virtual dengan teman-teman perwakilan P3K, karena Pak bisa kami informasikan di Kabupaten Bogor ini jumlah P3K gurunya memang sangat banyak ya Pak, ya. 1.327 untuk tahap 1 saja, 1.327. Dari formasi kami 1.690 orang P3K. Jadi memang yang tersebar di dalam kepada 40 kecamatan. Jadi kemarin memang minggu lalu sempat kami kumpulkan Pak perwakilan dari masing-masing kecamatan untuk karena mereka menyampaikan kepada kami bahwa ingin di semacam kayak sosialisasi atau tutorial pengisian DRH gitu Pak, DRH ya. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini apabila ternyata masih ada kendala teknis atau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan langsung kepada Bapak dan tim dari Kandek 3 Bandung. Begitu ya Pak, mungkin ya. Jadi ya, nanti Bapak ada yang dipaparkan atau langsung sisi tanya jawab Pak, gimana? Mungkin sedikit Bu ya, mungkin ada beberapa slide saja saya ngasih flashback aja ke teman-teman semuanya biar kita sama pemahaman lah gitu dalam manajemen ini gitu Bu. Saya izin share dulu boleh? Iya, enggak Pak. Oke. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang utama tentunya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia juga kita bisa berkumpul secara virtual dengan Bapak Ibu semuanya, dan ini adalah suatu kebanggaan juga bagi kami dalam masa-masa sibuk ini juga Bapak Ibu masih bisa meluangkan waktu. Dan tujuan utama kita tentunya silaturahim yang pertama, yang keduanya dalam silaturahim ini tentu kita akan mencari dan mendapatkan sebuah pemahaman mungkin, kemudian bagaimana pemahaman ini nanti memudahkan kita nanti dalam melakukan pekerjaan kita terkait dengan penetapan NIP dan pengangkatan CPNS, P3K dan ASN semuanya. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja slide ini, beberapa hal mungkin Bapak Ibu sudah pada paham semuanya, tapi saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi untuk kita semuanya sebagai bahan flashback aja sebenarnya. Jadi untuk saat ini memang proses kita sudah sampai kepada pemberkasan nantinya pada tanggal 7
itu akan dimulai untuk pemberkasan pengisian DRH, di mana tentunya sebelumnya kita sudah melakukan proses pertama. Tentunya dalam sisi pengadaan ini ada uji, ada tes sebelumnya, tes seleksi administrasi, kemudian kita melakukan tes seleksi kompetensi dasar, dan hari ini tanggal 7 ke depan nantinya kita sudah melakukan pemberkasan. Nah, saya ingin flashback saja kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Apa yang akan kita lakukan ke depan ini terkait dengan manajemen, tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang 5, bahwa di Undang-Undang 5 itu ada sebutan untuk P3K, dan ada apa sebutannya adalah ASN, ya. ASN itu adalah untuk CPNS atau PNS dan P3K. Nah, untuk kedua tipe pegawai ini, saya menyebutnya tipe pegawai, satunya adalah P3K dan satunya adalah PNS, ya. Ini kita menggunakan manajemen yang berbeda. Kalau untuk yang PNS kita menggunakan PP 11 yang diubah dengan PP 7. Manajemen P3K kita menggunakan PP 49. Ada beberapa perbedaan di sini. Kalau di manajemen PNS itu kita ada 14 manajemen, mulai dari penyusunan, penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir. Apa suaranya kedengaran, Bu? Izin. Dengeran, Pak. Dengar ya? Dengeran, Pak. Terima kasih. Tadi Bagus. kita tidak kedengaran. Mute. Oh, ini apa poin Ya. 42? Tidak Jelas. ada. Ya, Poin 14 kelihatan. Ya. Ya, nanti di scroll ke bawah, Bu, ya. Ada pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, kemudian ada promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, kemudian ada pensiun dan perlindungan. Nah, yang merah-merah ini ya tentunya tidak terdapat di P3K. Artinya untuk teman-teman yang di P3K ya itu tidak mendapatkan hak untuk pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi. Nah, di PP 49 ini menyebutkan bahwa untuk manajemen P3K itu adalah penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, kemudian pengembangan kompetensi. Jadi Bapak Ibu yang di P3K nanti ada hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi, kemudian pemberian penghargaan, disiplin, kemudian ada pemutusan hubungan perjanjian kinerja, perjanjian kerja, dan perlindungan. Jadi ini yang membedakan manajemen PNS dengan manajemen P3K. Nah, tahapan kita sekarang ini tentunya adalah di pengadaan, ya. Di bagian dari pengadaan ini kita sekarang sudah memasuki tahapan untuk pemberkasan, lah, seperti itu. Nah, memang ada sedikit perbedaan tadi dan ada sedikit kegundahan sebenarnya Bapak Ibu semuanya, teman-teman pengelola kepegawaian di instansi di BKPSDM pada khususnya, di mana beberapa instansi yang menyampaikan kepada kami, memang pertama untuk P3K ini pemberkasan atau verifikasi awal sebelumnya itu kan memang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, tetapi setelah itu pada saat pemberkasan itu teman-teman BKD, BKPSDM itu harus melakukan verifikasi terhadap usulan atau data-data teman-teman P3K ini. Nah, ini mungkin akan sedikit menjadi persoalan nantinya di BKPSDM. Tapi apapun itu persoalannya, mungkin kita nanti akan sama-sama untuk menyelesaikan, mencari solusinya, win-win solution tentunya, bagaimana pemberkasan dan penetapan NIP, baik itu P3K dan PNS, itu nanti berjalan tanpa ada hambatan. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan penjadwalan ini, ya, penjadwalan ini nantinya akan dilaksanakan untuk pemberkasan tanggal 7 dan saya sampaikan tadi, dan adapun aplikasi yang kita gunakan sama seperti yang digunakan oleh teman-teman PNS sebelumnya 2021, 2020 kemarin, 2019 kita menggunakan aplikasi SHPK untuk usulan penetapan NIP-nya, kita menggunakan SHPK.
Sementara untuk dokumennya itu kita menggunakan doku digital. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok untuk penetapan NIP sejak 2020 kemarin dengan 2020 sebelumnya, ya, di mana arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta itu dilakukan secara langsung oleh peserta, kemudian diverifikasi oleh teman-teman di BKPSDM. Nah, dokumen fisiknya memang tidak ada sampai ke kita, walaupun nanti mungkin di teman-teman di BKPSDM mungkin perlu untuk verifikasi dokumen dan sebagainya. Tapi secara sistem ini mengalir tanpa adanya kertas, ya. Artinya dokumen fisiknya ini sudah tidak ada lagi. Kita menggunakan dokumen digital, di mana nanti dokumen-dokumen yang peserta upload yang di-scan itu adalah dokumen asli semua, termasuk tadi DRH, kemudian nanti ada surat lamaran, kemudian surat pernyataan, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan seterusnya. Itu nanti semuanya diupload oleh peserta nantinya. Nah, ini mungkin nanti ada permasalahan nanti yang akan kita temukan dalam melakukan upload dokumen ini. Nah, itu sedikit mungkin dari saya untuk pembukanya. Kita mungkin langsung nanti mensimulasikan, ya, aplikasi apa saja aplikasi nanti yang akan kita butuhkan dalam proses untuk penetapan NIP ini, ya, mulai dari peserta nanti melakukan upload dokumen, sampai nanti usulan, bagaimana cara pembuatan usulan, sampai nanti pembuatan SK mungkin, ya, karena untuk pembuatan SK seperti yang sebelumnya, dasar pembuatan dari SK di instansi adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh BKN. Nah, itu nanti setelah tadi disampaikan oleh Ibu moderator tadi, pada pembuka tadi, NIP nanti itu sama antara P3K dengan PNS, cuma nanti yang membedakannya itu adalah di TMT. Kalau di PNS kan NIP-nya TMT misalnya 2021-01, nah nanti yang di P3K itu nanti yang membedakannya ya 2022 1 dan 2 misalnya seperti itu. Nanti akan kita kupas sama-sama. Nah, kemudian untuk ini baru SK untuk CPNS, ya. Nah, Bapak Ibu nanti ada persoalan lagi di beberapa instansi menyampaikan kemarin untuk penggajian. Terkadang mereka di beberapa instansi kemarin menyatakan anggaran terkait dengan anggaran gitu. Nah, ini mungkin juga akan menjawab sedikit permasalahan itu. Kami juga beberapa mendapatkan informasi dari daerah. Nah, terkait dengan penggajian tentunya sesuai dengan peraturannya bahwa untuk penggajian seseorang di dalam jabatan ini itu tentunya dengan menggunakan SPMT. Artinya untuk penetapan NIP tahun ini kita menetapkan TMT-nya adalah di 1 Januari 2022. Tetapi untuk penggajian ya tergantung dari instansi masing-masing. Nah, penggajian ini tentunya Bapak Ibu di instansi PPK nanti apakah nanti mengeluarkan SPMT-nya 1 bulan setelah TMT CPNS atau 2 bulan atau 3 bulan, itu nanti tergantung dari kesiapan masing-masing instansi tadi. Itu mungkin Bapak Ibu sedikit pembukanya. Silakan di sini saya berdua dengan Ibu Rianti. Kita nanti belum bisa gabung ya. Mungkin layar monitor ini saya akan serahkan ke Ibu Rianti untuk kita langsung ke teknis saja nanti, teknis untuk bagaimana prosesnya, proses berkas itu nanti mengalir seperti apa, kemudian aplikasi apa saja nanti yang kita butuhkan dalam proses usulan ini, kemudian sampai nanti mungkin ke pencetakan SK CPNS atau untuk P3K. Saya serahkan ke Ibu Rianti untuk melakukan simulasi untuk pemberkasan ini. Pada Bu Rianti, silakan. Ini belum bisa bergabung.
SCN dulu. SCN dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak Ibu, sebelumnya tadi saya sudah sempat join, cuman terpental karena tadi komunikasinya terputus. Izin mungkin di sini saya akan memperlihatkan untuk terutama untuk para guru yang telah lolos ya. Sebelum itu saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu yang telah lolos untuk di tahap 1 dan untuk segera melakukan pemberkasan. Dan untuk pemberkasan sendiri kita akan dilakukan melalui SCASN dan sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki ya akunnya, dan kita secara online full gitu, kecuali mungkin kalau BKPSDM ingin meminta yang fisik silahkan. Nah untuk izin saya share screen dulu. Nah ini untuk login akun SSCSN mungkin Bapak Ibu sudah paham semua ya. Jadi nanti untuk pengisian DRH dan pemberkasan secara online adalah melalui akun SCSN. Mungkin nanti saya boleh pinjam user passwordnya dari Bapak Ibu ya, karena saya tidak punya user dan tidak ada training juga, jadi mungkin saya akan pinjam punyanya. Tadi sudah dikirim oleh Ibu Ida ya. Saya akan masukkan dulu nih. Login pendaftarannya ada Bu Ida. Untuk nicknya mungkin. Izin Ibu saya kirim ulang ya Bu. Iya. Jadi setelah proses pengisian DRH, kemudian pemberkasan secara online, Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk klik submit ya di saat terakhir pemberkasan, karena kalau Bapak Ibu tidak submit atau tidak sampai terakhir nanggung di tengah-tengah, otomatis nanti ketika saat diusulkan penetapan NIP-nya atau nomor induknya itu nanti tidak akan terdeteksi. Jadi tolong nanti pada saat pengisian DRH secepat mungkin pengisiannya, dan pemberkasan juga diupload semuanya yang termasuk apa yang dipersyaratkan, dan jangan lupa untuk klik submit pada saat terakhir selesai. Jadi sehingga ketika Bapak Ibu sudah klik submit, maka datanya ketika akan disampaikan pengusulan nomor induknya nanti akan muncul ya, secara langsung melalui sistem namanya SAPK. Nah itu nanti mungkin akan kami dengan BKPSDM ya, kalau memerlukan seperti apa SAPK nanti itu mungkin dengan BKPSDM. Ini saya sudah mendapatkan ya nick-nya.
Nah, ini ada resume ya, akan muncul resume pendaftaran. Kemudian di sini akan ada apa ya, macam notifikasi, selamat ya, Anda sudah lulus seleksi P3K tahun 2021. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk PTPK ya, atau P3K. Kemudian kalau misalkan di antara Bapak dan Ibu yang sudah lulus, dinyatakan lulus tahap 1 dan ternyata berubah pikiran mengundurkan diri, maka Bapak Ibu bisa mengupload atau mengunggah surat pengunduran diri. Jadi sebelum pengisian daerah harap melakukan unggah surat pengunduran diri. Di sini disebutkan maksimal 200 KB PDF ya. Jadi file yang Bapak Ibu unggah adalah file PDF. Nah, kalau memang mau mengundurkan diri, silakan di sini ada choose file ya. Nanti diunggah, kemudian silakan untuk mengundurkan diri. Tapi mohon maaf, ini proses ini hanya sekali. Jadi ketika Bapak Ibu pikirannya mengundurkan diri, kemudian mengunggah surat pengunduran diri dan simpan, otomatis itu tidak bisa dikembalikan lagi posisinya ya. Jadi tetap yang bersangkutan adalah mengundurkan diri. Jadi kalau memang saya berharap sih ini kan kita sudah melakukan seleksi ini ya dengan penuh perjuangan ya, istilahnya Bapak Ibu sudah berjuang dengan bersaing dengan teman-teman yang lainnya, dan Bapak Ibu yang lulus saya harap tidak ada yang mengundurkan diri. Jadi semuanya bisa mengisi daerah. Okay. Ibu Rianti mohon izin Bu, Ya. mungkin diambil dari salah satu peserta yang hadir di sini saja ya Bu ya? Boleh Bu, boleh. Itu boleh dikirim lagi aja Bu. Ya Bu. Iya. Oke, saya keluar dulu kalau gitu. Kelihatan. Oke. Boleh Bu, dikirim lagi Bu. Siap Bu, sebentar ya Bu. Iya. Iya. Dan. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan pengisian daerah, boleh lihat dulu kira-kira mana atau apa saja dokumen yang harus dipersiapkan untuk diunggah. Jadi jangan lupa untuk daerah ini nanti Bapak Ibu setelah pengisian itu bisa dicetak dan nanti tanda tangannya menggunakan materai ya. Dan tolong materinya satu ya Pak ya yang digunakan, jangan sampai satu dipakai beberapa orang. Baik, kita coba. Ini sudah ada. Terima kasih Bu Ida. Ini saya coba masukkan.
Ini nggak apa-apa ya, saya pinjam user passwordnya. Nggak akan bisa masuk karena nomor nick niknya kurang. Izin Bu, nick-nya salah Bu. Nicknya salah, berapa Bu? Itu sama tuh kan, itu tadi kurang angka 1 Bu. 32 32 01 35 100 48 7 kosongnya 3 kali 2. Hasilnya besar atau kecil Bu? Kecil Bu. Passwordnya salah Bu. Akurat nomor niknya nggak akurat. Bukan, itu passwordnya yang salah Pak. Oh izin Bu, S-nya besar Bu. Izin Bu, bisa di-admit lagi satu Bu, biar bisa masuk ke Zoom Bu. Masuk. Iya, ini atas nama Bapak Muhammad. Bapak Muhammad, saya ucapkan selamat ya, Bapak sudah lulus seleksi administrasi dan sudah lulus seleksi bersih P3K juga. Nah, di sini kalau mau pengisian DRH silakan. Kalau misalkan ada seperti tadi ya, ini ada yang tidak mengundurkan diri, nanti akan muncul untuk pengunduran dirinya. Kalau di sini ada pilihan ya, berarti Bapak atau Ibu bisa langsung ke pengisian DRH. Nah, kalau mengundurkan diri maka bisa pilih tidak saya ingin mengundurkan diri, dan kemudian diunggah surat pengunduran dirinya. Dan ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Ya, kita langsung pilih ya, kemudian pilih pengisian data riwayat hidup. Nah, di sini sudah muncul biodata ya, biodata dari waktu Bapak dan Ibu mengisi pertama kali pendaftaran di SCCASN. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal dicek. Tolong untuk ijazah ini memang sudah dari sananya ya, sudah ketika Bapak dan Ibu pertama kali mendaftar di SCCAN itu sudah sesuai. Itu sesuai dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini ini kalau memang mau ada yang dirubah silakan ya. Ini Bapak sudah mengisi apa ya? Ini sepertinya atas nama Bapak Muhammad ini sudah mengisi DRH ya. Jadi mungkin tidak perlu saya nambah kembali. Jadi untuk nomor induk kependudukan, kemudian ijazah, tanggal lahir ijazah, nomor KTP, tempat lahir KTP ini otomatis sudah masuk dari waktu pertama kali Bapak Ibu mendaftar. Nah, untuk yang lainnya silakan dicek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini artinya ini sudah diisi semua oleh Bapak Muhammad ini, ya. Boleh dicek
Sini ada petunjuk juga ya, pengisian data perorangan, kemudian pilih selanjutnya ya. Nah, ini langsung Bapak dan Ibu bisa mengubah ya, ini karena ada yang belum diisi Bu Ida. Ini sepertinya sudah diisi semua oleh Pak Muhammad ya. Ini kalau mau sambil diulas aja Bu pengisiannya gitu. Soalnya kan biasanya Bapak Ibu tuh ada kekeliruan kayak di pendidikan ini misalnya kan kemarin tuh isinya kepala sekolah atau nama penanda tangan mungkin seperti itu aja Bu. Mohon izin. boleh. Terima kasih Bu. Baik, ini ya untuk pengisian. Nah, ini tolong nanti kalau misalkan ada permasalahan di biodata ini, nama yang diketikkan oleh Bapak Ibu pertama kali pada saat pendaftaran itu keliru, dan memang di sini pengisian biodata ini tidak bisa dirubah ya. Jadi nanti untuk pengusulan nomor induknya, kami tetap akan melihat dokumen yang telah diunggah oleh Bapak dan Ibu, yaitu ke dokumen ijazah. Kalau ijazahnya mungkin pada saat pengisian Bapak dan Ibu ada keliru, nanti kita akan perbaiki pada saat penetapan nomor induk ya. Kemudian di sini tempat lahir setingkat kabupaten kota ya. Jadi tidak boleh kecamatan, ya cukup kabupaten kota untuk tempat lahir. Kemudian untuk gelar depan ijazah boleh diisi ya sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Ya, ini ada format contoh pengisiannya, tidak perlu dipanjangkan, cukup STTPD contoh di sini ya. Kemudian tanggal lahir ijazah ini sudah mandatori ya, tidak bisa dirubah oleh Bapak dan Ibu. Kemudian untuk jenis kelamin jelas, agama Islam boleh agamanya, kemudian status perkawinan dan email kalau mau dirubah silakan dirubah ya, disesuaikan dengan yang kondisi sebetulnya. Karena biasanya dulu mungkin pada waktu pendaftaran Bapak dan Ibu mengisinya dibantu oleh teman-teman mungkin ya. Nah sekarang mungkin waktunya untuk memperbaiki, tapi yang nggak bisa diperbaiki hanya yang warnanya abu-abu. Ya ini tidak bisa diubah oleh Bapak dan Ibu. Kemudian ini alamat domisili sudah jelas ya, sampai kalau bisa sampai kelurahan, sampai desanya ya diisi Bapak Ibu. Ini masih lainnya mungkin belum ada ya, belum ada tabel referensinya, boleh diketik ya. Kalau memang tidak ada di tabel referensi boleh diisi manual. Kemudian jalan, alamat ya, silakan dilengkapi. Ciri khas kalau ada boleh dimasukkan ya. Cacat tubuh diisi kalau mempunyai, kalau tidak ada tidak usah. Kemudian hobi, sampai dengan hobi pun masuk ke pengisian DRH ya, karena ini merupakan keseluruhan untuk menggambarkan diri Bapak dan Ibu ya. Kemudian setelah itu boleh klik selanjutnya. Nah ini untuk pendidikan, tambah pendidikan, ini riwayat dari mulai sekolah dasar sampai dengan terakhir Bapak Ibu miliki ya pendidikannya. Nah sini ini mungkin pengisiannya kemarin mana dulu mungkinnya SLTP, SLTA. Nah ini sebaiknya sih berurutannya dari mulai sekolah dasar, kemudian SLTP, S1 dan seterusnya. Izin Bu, mau bertanya Bu? Boleh langsung silakan. Ini seputar sekolah Bu, kebetulan teman saya itu kan sekolahnya di swasta, ya di swasta. Kemudian zaman dulu itu kan ujiannya itu nginduk, jadi di ijazah itu nama sekolahnya itu negeri gitu Bu. Apa yang dipakai nama sekolah dia yang swasta, apa pakai yang negeri sesuai dengan itu gitu. Terima kasih Bu. Ya baik, saya langsung menjawab saja Bapak. Jadi yang diinput dalam pengisian daerah ini adalah yang tercantum pada ijazah ya. Jadi meskipun ijazah Bapak sekolahnya di swasta tapi mengeluarkannya SD negeri, tetap yang dipakai adalah yang tercantum pada ijazah.
ya. Jadi yang ada di ijazah aja sesuai yang tertera di ijazah itu yang diinput ke dalam pengisian ini. Itu ya Pak. Ya. Ini Kak, melengkapi untuk penulisan ijazah juga. Di situ kan ada nomor ijazah ya. Nomor ijazah itu juga jangan sampai salah menginputkan. Nomor ijazah itu kan biasanya seperti kalau untuk S1 itu biasanya ada nomor seri, kemudian ada nomor ijazah. Ada contoh nggak ya? Ada contohnya Pak. Ya. Atau mungkin contoh ini udah betul gitu Bu, atau seperti apa gitu? Ini contoh pendidikan SLTP jurusannya, ya karena SLTP nggak ada jurusan ya boleh ditulis SLTP, nama sekolahnya sekolah apa, akreditasi ya mungkin di akreditasi sekarang mungkin ya. Nah ini Bogor, udah ini udah betul, tanggal ijazah, nama pejabat penata ijazah kepala sekolah. Ini sudah betul Bu. Maaf Bu, itu untuk, boleh izin Bu tanya Bu? Ya silakan. Untuk nama pejabatnya, itu kan bukan penanda tangan ya, tetapi nama pejabatnya berarti orangnya seperti itu. Apa emang seperti itu? Kan di situ tercantum nama pejabat. Oh ya, di sini karena di situ tertulisnya nama pejabat pendatangan berarti namanya. Karena kalau misalkan kepala sekolah berarti harusnya nama jabatan ya. Kalau ini nama pejabat berarti ditulis namanya Bapak. Oh ya siap Bu. Berarti misal nama pejabat ya, bukan kepala sekolahnya ya? Ya, kalau kepala sekolah berarti harusnya nama jabatan ya. Boleh dilihat Pak, dilihat di ijazah itu kan ada penanda tangan. Penanda tangan itu, namanya itu Pak yang di. Siap. Nah ya perlu kesepakatan di sana kan, karena sebelumnya dari yang sosialisasi itu disampaikan katanya isinya kepala sekolah gitu. Makanya mungkin itu mah yang di satu lagi kayaknya Bu, bukan yang di riwayat pekerjaan itu mah Bu. Nah, ini kayaknya. Siap. Berarti kalau ijazah nama penanda tangan di ijazahnya ya. Siap. Ya, di sini ditulisnya nama pejabat ya, nama pejabat penanda tangan. Pendidikan. Kalau misalkan rektornya ini berarti nama jabatan ya, nama jabatan penanda tangan. Jadi sini harus berarti dituliskan nama orang. Mr. X. Iya. Siap. Ya, nanti dirubah aja. Siap. Ini kalau ada khusus silakan ditambahkan, khusus kalau di luar negeri maupun di dalam negeri silakan diisi ya. Khusus. Mohon maaf Bu, untuk nama kepala sekolah itu ditulis dengan ini enggak apa jabatannya apa ya? Misalkan SPDMM misalkan gitu. Iya. Tanda ijazah. Apanya nama saja? Terima kasih Bu. Iya. Sesuai dengan di situ. Kalau menurut saya nama saja Pak, tidak perlu gelar ya. Pada ijazah aja, sesuai pada ijazah aja. Kan di ijazah ada. Selengkap yang ada di ijazah beserta gelar begitu ya Bapak Ibu. Iya maksudnya. Sesuaikan aja Bu, sesuaikan aja yang tertera di ijazah. Kalau memang ada gelar, dicantumkan aja. Karena ini untuk akuntabilitas kita juga. Jadi artinya ketika nanti ada pemeriksaan, ya nama yang menandatangani itu ya harus sama dengan apa yang tertera di ijazah. Intinya kan sebenarnya kita kan ingin mengecek keabsahan atau isi dari dokumen yang diupload gitu. Jadi antara yang diupload dengan yang tertulis di sini itu harus sama gitu. Siap. Siap, terima kasih. Siap, Bapak Ibu. Sepakat ya untuk di nama pejabat kan ya, pendidikan ya. Maka sekolah ya. Sesuai tertera di ijazahnya masing-masing. Ya.
Ya, boleh memakai gelar. Ya. Ya. Untuk akreditasi juga cukup yang tidak perlu saat kita lulus ya, tapi yang saat ini saja gitu. Kalau di kosongan apa kali ya? Kita juga kalau di kosongan juga harusnya diisi aja Pak. Akreditasi yang sekarang saja. Karena kan yang kita prioritaskan adalah pendidikan terakhir. Oh iya, siap. Ya, tapi untuk pengisian pendidikan terakhir tolong sesuai dengan kondisi yang saat Bapak Ibu ijazah dikeluarkan. Oh. Ya, Karena kan kita tidak tahu ya SMP dulu akreditasinya berapa ya, kan lupa ya. Iya, khawatirnya berbeda dengan yang tahun saat ini kan. Ya mungkin kalau yang sekarang ada ya. Nah yang dulu saya nggak tahu nih ijazahnya ada tulisan akreditasi A, B dan sebagainya atau bagaimana. Dulu nggak ada Bu, jarang. Nggak ada kan Pak ya? Dulu nggak ada Bu, nggak ada sama sekali. Di Ban PT pun paling hanya 2 atau 3 tahun akreditasi sebelumnya. Ya, Siap Ibu. pakai aja yang terbaru nggak apa-apa. Karena yang kita utamakan adalah yang pendidikan terakhir. Yang mungkin ada pendapat lain dari Pak Kabit, silakan Pak. Ya, tadi boleh dibuka lagi Bu Rianti formnya tadi. Karena ini sifatnya kan mandatori semua Bu ya. Ada tanda bintang itu wajib diisi gitu kan. Biasanya juga kalau ijazah-ijazah yang tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun 2000 ke bawah itu kan ada tulisan terakreditasi atau B atau apa gitu. Itu ya tadi prinsipnya kita menyesuaikan isi daripada dokumen tadi dengan yang ada di sini gitu. Kita pindahkan ke sini gitu Bu. Jadi metadatanya itu nanti sistem akan membaca metadata gitu. Ini terkait dengan data digital ini kita memiliki metadata, di mana metadata itu merinci semua isi dari dokumen yang Bapak Ibu upload semua. Jadi karena ini sifatnya semuanya mandatori, yaitu harus diisi sesuai dengan yang tertera di ijazah masing-masing. Ada contoh kasus nggak yang ijazahnya tidak tertera akreditasi atau kalau setahu saya biasanya itu ada yang terakreditasi, kemudian juga ada biasanya yang tertera di situ akreditasi B, C, dan seterusnya, atau ada yang disamakan gitu. Kalau dulu seperti itu kalau ijazah SD biasanya. Mungkin agak berbeda Bu ya antara jenjang pendidikan juga. Kayak di S1 coba buka S1-nya Bu Rianti. Satu ya. Satu. S1 akreditasi B. Itu nomor ijazahnya yang dipakai yang mana Bu ya, nomor ijazahnya itu? Punten izin bertanya Bu. Ya. Untuk di nomor penulisan nomor ijazah, ya. Kan biasanya di atasnya itu ada tertera no titik angka ya Bu ya. Tapi terkadang ada juga yang tidak nih, dan teman-teman pun ada yang menulis mulai dari no titik dan seterusnya. Ada juga yang hanya mulai dari angka saja. Jadi itu penulisan apa lengkap dari tulisan no titik dan seterusnya, apa hanya langsung angka saja Bu? Langsung angka saja Ibu. Jadi nggak perlu nolnya sih, nggak perlu ditulis ya, cukup tadi yang XX berapa gitu ya kalau nggak salah. Ini langsung nomor ijazah aja, tidak perlu ada nomornya. Lihat di contoh yang di share screen ini itu tertulis no titik ada nomor. Ini di sini ada angka saja Bu yang saya share screen. Yang jenjang lain Sama mungkin Bu. ini nggak ada bisa lihat di scan nggak Pak ininya ijazahnya biar sama-sama kita ini kan. Tapi biasanya kan di nomor ijazah itu kalau untuk yang S1 biasanya ada kode sebelumnya, misalnya apakah dia DX atau apa gitu. Ada kalau UT biasanya ada. Tapi kalau untuk ijazah seperti SD SMP itu ada lagi di depan tertera NO titik. Nah gitu. Ada kode-kode ya. Ya, NO-nya itu tidak barusan itu kan nomor Bu. Kalau dari ijazah saya nggak ada contoh Iya. ijazah ya. Coba saya
Kalau di saya kebetulan ada NO gitu Bu, jadi apa ditulis ulang NO-nya atau tidak seperti yang di share screen ini ada NO juga? Nah, saya buka dulu. Contoh ijazah gitu ya. Yaitu nomor seri ijazah. Nah, ini ada nomor seri ijazah, maka yang dituliskan adalah ini 09.6.2142 ijazah S1 ya. Kita coba lihat contoh ijazah untuk SLTA gitu ya. Biasanya kan di bawah ya. Ya, di bawah ada 0. Ada 0. Jadi dari DN-nya Bu. DN, Oh iya, nomornya tidak usah ditulis ulang ya Bu? Ya, 0 itu kan nomor ya. Nomor, iya. Ya. Jadi cukup DN saja. DN strip 19 MU sekian sampai angkanya yang ada di situ. Ya, baik Bu Nuhun. Ya, sama-sama. Nah, ini untuk pendidikan ada yang masih kurang jelas Bapak Ibu? Cukup Bu, cukup. Mau tanya. Jelas. Ya, Bu, boleh. dari banyaknya Ibu tadi agak kurang yakin, maksudnya yang pengisian riwayat pendidikan itu nama pejabatnya atau nama jabatannya Ibu? Nama pejabatnya Ibu. Nama pejabat ya. Iya, gelarnya dicantumkan saja di situ. Oh ya, oke Bu, terima kasih. Dari ijazah ya. Ya, terima kasih Bu. Jadi ingat ijazah SD saya anaknya BCRWA ya. Banyak gitu gelarnya Bapak. Jadi silakan ditulis saja dengan gelarnya. Ibu, maaf Ibu. Ya. Halo Ibu. Ya, silakan Ibu. Saya dari Cirebon Ibu mau nanya, kalau misalnya ijazah SD sama SMP itu hilang, itu cukup menggunakan surat keterangan atau bagaimana Bu? Ada surat keterangan pengganti ijazah ya? Iya. Nah, nanti Bapak, kalau misalkan hilang, Bapak dan Ibu kan bisa menghubungi sekolah dimaksud dan membuat surat keterangan pengganti ijazah. Iya. Itu saja bisa dipakai. Terus nomor ijazah sama tanggal ijazahnya bagaimana Bu? Gimana Mbak Dudi? Paling kita memakai ini aja Bu, nomor surat keterangan aja. Biasanya sih harusnya di SD-nya itu ada ya, ada pelajarnya gitu ya. Ada tingkat kita bilang. Harusnya ada sih. Jadi dengan nomor ijazah sekian, keterangan itu biasanya mencantumkan nomor ijazah. Kebetulan sekolah saya itu kan sudah di merger, terus dia dokumennya itu sempat hilang gitu loh Bu, jadi nggak ada nomor ijazah dan itunya tanggal ijazahnya gitu. Bagaimana? Tanggal ijazah. Oh, jadi yang ada di situnya yang tanggal ijazah ya Bu? Enggak ada Bu. Oh, yang dulu mungkin kalau boleh saya saran paling diisi dengan nomor surat keterangan saja. Oh, begitu. Baik Bu. Ya. Ya, kalau memang tidak ada ya, tidak susah untuk dicari. Tapi Ya, untuk ijazah terakhir, tolong jangan sampai seperti itu. Kita masih bisa. Terima kasih Bu. Yang bertanya nih Bu, ada 2 pertanyaan Enggak. dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama, pada saat pendaftaran itu beliau salah input tempat lahir, harusnya Jakarta, tapi yang diisinya Bogor. Iya. Kemudian nama di ijazah dan EKTP itu beda. Siti di KTP itu ada Siti Nur Aini, ada tanda kutipnya. Di ijazah tidak ada kutipnya, Siti Nur Aini aja.
Itu yang dipakai yang mana, Bu? Ya, jadi izin menjawab Bapak. Jadi untuk penetapan nomor induk ini kami berpatokannya kepada ijazah ya, sekali lagi kepada ijazah yang digunakan sebagai ijazah terakhir yang digunakan pada saat pendaftaran atau yang untuk pengisian formasi ini. Ya. Misalnya formasinya S1 ya, berarti yang dilihat sebagai dasar penetapan nomor induknya adalah ijazah S1. Ya. Kalau misalnya ijazahnya S2 yang sebagai dasar pengangkatan sebagai nomor P3K, berarti ya yang dilihat adalah ijazah S2-nya ya, tapi untuk P3K sebenarnya S1 semua. Nah, berarti Bapak Ibu harus melihat ijazah. Nah, ketika misalkan Bapak Ibu pada saat pendaftaran pertama kali itu mengalami salah pengetikan dan memang pada saat pengisian tidak bisa dirubah ya Bapak Ibu, tidak bisa dirubah. Nanti pada saat penetapan NIP itu kami tetap akan melihat selain DH juga melihat ijazah. Nanti nomor SK-nya itu nanti Bapak Ibu sudah sesuai dengan ijazahnya. Nanti mungkin dari pihak BKPSDM bisa ketika ini di Bapak Ibu print ya, tolong nanti nanti mungkin oleh BKPSDM ini harus nama yang betulnya yang ijazah yang mana gitu. Ya, nanti kami Bapak tenang aja, nanti setelah pada saat penetapan nomor induk kami akan sesuaikan dengan ijazah. Meskipun namanya salah, mungkin beda kurang A ataupun ketinggalan gitu ya pada saat pendaftaran hanya nggak masuk gitu, tapi tetap kami dasarnya adalah ijazah. Iya siap. Pertanyaan yang pertama Bu, yang salah input tempat lahir? Salah input tempat lahir karena ini pada saat pengisian data DH ini tempat lahir tidak bisa dirubah ya Bapak Ibu ya. Jadi biarkan saja apa gimana? Ya dibiarkan saja sesuai yang ada di situ. Berarti tidak ya. Berpengaruh ya? Ya, ini tempat lahir ijazah ini bisa diedit Pak. Sekali lagi. Bisa. Ya, jadi boleh sesuaikan dengan tempat lahir yang betulnya. Siap. Oke, siap. Kecuali tanggal lahir ijazah ya, tanggal lahir ijazah yang dikunci pada saat pengisian DRH. Jadi ini yang untuk tempat lahir masih bisa dirubah, cuma tempat lahir KTP ini sudah saat pada saat pendaftaran sudah dikunci ya. Siap. Yang warna abu-abu ini sudah dikunci semua, Bapak Ibu lakukan perubahan. Ini bisa dirubah Kang? Biasa dirubah. Siap. Lanjut. Makasih infonya teman-teman. Di sini izin bertanya Bu dari Jonggol. Mangga Pak. Untuk pengisian tempat lahir karena di KTP sampai S1 itu di ijazah nama kecamatan. Nah, di pilihan di tempat lahir ijazah itu Kabupaten Bogor, tidak bisa milih kecamatan. Bagaimana itu, Bu? Gak apa-apa, Pak. Pasti kami akan melihat bahwa ini setingkat kecamatan ya. Kalau kabupaten kota kami pasti tahu, oh ini pasti yang kita tahu ya secara nasional ini aja gitu. Yep, nah, ketika akan ijazah hanya sampai kecamatan, kami akan melihat induknya kemana ini. Kabupaten. Terima kasih. Ya. Bu, maaf ada satu lagi pertanyaan. Ya, boleh. Ini Bu, sekolah saya kan yang di merger itu, nanti saya tulis nama sekolahnya sekolah yang lama apa sekolah yang sekarang, Bu? Ijazahnya aja Bu, sesuai ijazah saja Bu. Iya, tadi Bu yang maaf yang ijazah saya hilang itu tadi kan menggunakan sekolah. Oh iya. Nah kebetulan sekolahnya kan sudah di merger, jadi saya harus menuliskan nama sekolahnya yang mana ya Bu? Sesuai surat keterangan aja Bu, di situnya SD mana? Oh baik. SMP mana ya? Sesuai surat keterangan saja. Ya, baik Bu, terima kasih. Ibu maaf, saya mau tanya dari Bojonggede, Kecamatan Bojonggede. Mangga. Untuk pendidikan di situ ada SLTA ya Bu, yang di SLTA. Nah, saya itu kan jurusannya SMK. SMK itu kan ada jurusan sekretaris ya. Tapi di situ nggak ada pilihannya untuk sekretaris Bu. Terus bagaimana untuk pengisiannya? Coba carinya SMK kejuruan ya. Iya. Ini saya coba ya, nanti bisa di kejuruan ya. Ada nggak? SLK kejuruan. Kejuruan Bu. Saya bisa batalkan.
Iya, pasti. Nggak ada ya sekretaris ya? Iya, di jurusan. Kayaknya langsung ke manajer itu. Jadi sekretaris. Ya, manajer. Ya, karena kan jurusannya merah ya, Bu. Sekretaris. Oh, saya tatap busana masih ada SMK-nya. Berarti maksudnya Paling kejuruan aja, Bu. oh gitu. Ya. Yang adanya cuma kejuruan. Kejuruan aja langsung. Ya. Sekolah menengah. Ya, pakai ini aja. Berarti masih umum ya, kejuruan aja seperti itu ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Gimana yang lainnya, Bapak Ibu? Enggak? Bu. Saya, Bu. Ya, boleh, Mbak. Saya dari Cibinong. Itu Iya. namanya ya. Oke. Irianto. Ya, saya mau bertanya ini tentang ijazah S1. Di situ ditulisnya nama dekan atau rektor. Rektor. Oh, rektor. Ya, oke. Terima kasih. Jadi rektor ya. Iya. Dengan kampus. Lanjut. Emang ijazah Oke. seperti apa, Bu? S1? Biasanya ya tergantung di situ penatangan ijazahnya sesuai dengan ijazah saja, Bu. Yang tertera di ijazah maksud saya. Ya. ya ada dua soalnya kalau di UP ada rektor sama Ada ya? dekan. Yang Ya. paling tinggi aja. Yang paling Jadi tinggi aja. rektor. Yang paling tinggi, ya. Bersama gelarnya tidak? Bersama gelarnya atau tidak? Ya. Lengkap. Ya. Oke. Sesuaikan aja, Bu, dengan yang tertera di ijazah. Oke, terima kasih. Nama rektor, jangan nama Pak Cecep. Lanjut. Nah, ini ada riwayat pekerjaan. Nah, riwayat pekerjaan ini boleh diisi kalau ada ya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya ini pasti Bapak Ibu sudah punya pengalaman sebagai guru ya. Nggak mungkin langsung apalagi tahap 1 nih honorer semua. Nah, pasti ada riwayat pekerjaan ini tolong dilengkapi ya Bapak Ibu. Di ini aja Bu, dicontohkan aja Bu. Ya. Yang masalah Ini kalau misalkan mengajarnya bukan di Bogor, di mana silakan dipilih ya. Ini kan bisa di Bogor, Kabupaten Bogor, instansinya Nama SD. Nama SD. harusnya nama SD-nya ya. Kalau Ya, nama misalkan mengajar di SD mana ya, Betul. SD mana gitu ya. Ya. SDN Cigombong. Gimana Pak? SDN Cigombong contohnya. Oke, Cigombong 3. di Gombong Pak. Ya, Cigombong 3. Gombong. Ya. Saya nggak tahu nih, si Gombong. Jabatannya apa? Guru kelas, tanggal Guru kelas. yang dari kapan sampai tanggal kapan? Ya. Ini gaji pokoknya silakan diisi ya sesuai yang sebenarnya, kemudian jangan lupa untuk simpan. Tanggal Ini bacanya per pejabat ya, tahun apa? yang di sini tadi bukan nama pejabat ya. Tadi kalau tadi kan nama pejabat, kondisi pejabat pejabatnya kepala sekolah atau siapa? Yang Surat keputusannya ya, surat keputusan apa? Biasanya kan ada tuh SK honor ya, yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Misalnya di situ tertera riwayat pengangkatan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah ini dimasukkan nomor SK-nya sesuai dengan nomor tertera di surat keputusannya ya. Baik, yang ini jelas ya Bapak Ibu. Bu, izin Bu. Ya. Dari Jombang. Ini tanggal selesai 31. Harusnya tanggal selesainya segini TMT tanggal 31 Tahun kan? Bapak Ibu diangkatnya. Berarti terakhir Bu, kemarin itu terakhir, tidak satu Desember dulu Bu, kemarin waktu Iya. seperti itu. Ini aja pada saat
kelulusan ya. Tanggal selesai. Ya, tanggal selesai. Selesai sampai 2008 kan? Kalau di SK-nya sendiri bagaimana ya, Bapak Ibu? Kalau di Bu, hanya Biasanya ada mulainya aja, Bu. Tidak ada Mulainya aja sampai ya? berlakunya Kalau sampai yang tahun terakhir kapan. mungkin, yang terakhir mungkin pada saat selesai. Nah, ini yang perlu kita sepakati Bu di situ Bu. SK awal dan SK akhir ya. Kemarin hasil rapat sepakatnya tanggal 31 Ya, ini untuk kondisi Desember. yang terakhir ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin dapat tahu tanggalnya sudah ada di situ. Mungkin yang terakhir ini memang ketika Bapak dan Ibu sudah dinyatakan sebagai tenaga P3K, berarti otomatis yang sebelumnya sudah putus, gitu kan? Sebagai kontraknya gitu. Nah ini mungkin Pak ada masukan mungkin dari BKPSDM, tidak? Izin menambahkan, mengingatkan kembali mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya pengalaman honorer, biasanya honorer itu kan tidak terputus ya. Misalnya kalau kontraknya 1 Januari berarti berakhir di 31 Desember, seperti itu nyambung kalau dia guru honor biasanya. Tapi ya kalau dibunyikan di SK itu ada nama tanggal selesainya, itu aja dicantumkan. Sekali lagi ini kita mau mengumpulkan metadatanya, artinya antara data yang Bapak Ibu upload dengan metadatanya itu sama semuanya gitu. Tapi kalau memang tidak disebutkan di sana, biasanya kalau untuk honorer itu tuh tidak terputus. Jadi kalau misalnya kontraknya di awal 1 Juli, maka nanti berakhirnya pasti di 30 Juni kalau untuk guru honorer. 1 tahun pelajaran gitu maksudnya, Pak? Ya, dilihat aja surat keputusannya, Bapak Ibu. Dilihat surat keputusannya, kalau ada, kan ada ini ya, maksudnya tidak hanya satu surat keputusan, kalau biasanya ya yang kami ketahui, ini nanti ketika ada SK berikutnya, itu menjadi patokan Bapak Ibu bahwa yang SK yang awal, yang pertama kali itu berarti tanggal sekian sampai munculnya SK yang baru. Baru TMT-nya kapan, terhitung mulai tanggalnya kapan. Nah itu berarti sebelum itu 1 hari sebelum itu berarti itu menjadi tanggal selesai. Nah yang jadi persoalan sekarang untuk yang terakhir ya, Bapak Ibu menjelang pengangkatan P3K ini. Ya menjelang P3K ini berarti kan harus dilihat SK terakhir yang dikeluarkan oleh sekolah atau dinas itu dari mulai kapan, dan kalau menurut saya itu tanggal selesai Bapak dan Ibu adalah tanggal selesai pada saat Bapak Ibu akan menjadi P3K. Ya karena Bapak Ibu sekarang masih ngajar ya. Masih ngajar tidak berhenti gitu. Oh, izin bertanya Bu. Ya. Jadi kan gini Bu, kemarin waktu kesepakatan dinas kan itu kalau SK itu kan biasanya setiap tahun ada dari mulai SK kesepakatan awal sampai dengan tahun 2021 sekarang sebelumnya ada. Teman-teman honorer itu kan rata-rata hampir 10 tahun ke atas, berarti harus mencantumkan dan melampirkan SK yang begitu banyak. Maka kemarin diskusi itu supaya SK awal saja dan surat keterangan dari sekolah keterangan aktif masih melaksanakan tugas di sekolah tersebut. Jadi nanti tahunnya hanya 2 lembar saja begitu Bu. Dari awal sampai akhir ya. Ya. Memang pada saat untuk pemberkasan ini kita kan tidak mungkin mengakomodir sampai 10 tahun ya SK di-upload di sini, diunggah di SSCASN. Jadi memang harus ada SPTJM, surat pernyataan dari pejabat eselon 2 yang menyatakan bahwa Bapak Ibu bekerja dari sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu kan menjadi dasar Bapak dan Ibu untuk pengisian riwayat pekerjaan ini. Nah, kalau memang kesepakatannya dari awal sampai dengan akhir, maka Pak Kabit gimana Pak? Banyak. Kalau riwayat pekerjaan
sebetulnya harusnya dimasukkan semua ya, tapi pada saat pemberkasan atau dokumen yang diunggah tidak mungkin semuanya kita unggah. Jadi cukup surat pernyataan dari eselon 2-nya saja yang diunggah. Tapi kalau untuk pengisian riwayat pekerjaan tetap harus diglobalkan saja dari dari tanggal sekian sampai tanggal selesai. Jadi tidak satu persatu ya, karena riwayat pekerjaan ini memberikan informasi bahwa Bapak dan Ibu sudah mengabdi sekian tahun. Jadi bisa cukup satu, bisa cukup dua gitu. Ya, benar Bu. Jadi intinya kan gini, kalau dia honorer, tadi kan kuncinya dia tidak terputus ya SK-nya gitu. Nah tadi yang disampaikan oleh Bu Rianti, kalau tidak semua pengalaman, kalau misalnya Bu Bapak mendapatkan SK perpanjangan setiap tahun misalnya, artinya kan tidak semuanya harus di-up ke sini gitu. Jadi mungkin ada surat keterangan dari eselon 2 saja nanti yang menerangkan kalau Bapak Ibu tidak terputus honorer di SD itu dari tanggal sekian sampai berakhirnya masa honorer menjelang P3K gitu. Kuncinya kan Bapak Ibu kan masih mengajar gitu ya, masih mengajar sampai saat ini sampai nanti mendapatkan SK P3K-nya. Kalau berdasarkan surat kemarin keputusan bersama waktu rapat bersama itu yang menandatangani kepala sekolah. Eselon 2 itu siapa maksudnya ya Pak? Eselon 2 itu kepala dinasnya. Jadi surat pernyataan SPTJM itu surat pertanggungjawaban mutlak ya. Yang harus menandatangani adalah pejabat setingkat eselon 2. Eselon 2 di sini berarti kan bisa kepala dinasnya atau kepala dinas ya, kepala dinas kalau guru ya. Jadi bukan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kan cukup di riwayat pekerjaan ini ya, ada SK kepala sekolah. Ini ada tanggal SK-nya, pejabat yang menandatanganinya adalah kepala sekolah. Ini sudah sesuai, sudah betul. Tapi pada saat pemberkasan yang harus diunggah itu cukup surat pernyataan dari pejabat eselon 2. Nah, berarti kemarin itu Bu kesepakatannya yang diupload itu SK awal dilampirkan dengan surat keterangan aktif mengajar saja, seperti itu Bu. Ya, kalau yang diupload itu surat keterangan sama SK awal. Kalau yang itu ya, riwayat pekerjaan itu SK awal sama SK akhir, seperti itu Bu. Kesepakatannya ya. Iya. Ya, jadi yang bikin bingung untuk di riwayat pekerjaan apakah diisi SK awal dan akhir apa memang harus semua per tahun? Kalau sesuai kesepakatan rapat kemarin, kalau di riwayat pekerjaan itu yang diinput itu SK awal dengan SK akhir, Bu. Ya, kalau yang untuk diunggah SK awal dengan surat keterangan aktif mengajar dari awal sampai terakhir ditandatangani oleh kepala sekolah, seperti itu, Bu. Dan dibungkus lagi dengan SPTJ, mungkin nanti SPTJ akan diunggahnya oleh BKPSDM ya. Izin Bu Ida. Jadi ditambah lagi ya Bu. Bu Ida bagaimana Bu Ida? Kalau mau sesuai dengan itu selanjutnya? Ya Bu. Siap Bu, kalau yang kemarin itu memang nanti akan ada SPTJM Bu, dan nanti surat keterangan kerja itu ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh eselon 2 di Dinas Pendidikan. Ya, itu ya Bapak Ibu. Ya. Yang saya pahami kemarin itu seperti ini Bu. Kalau tidak ada SK ATI, kemudian ada fotokopinya, maka dilegalisir sama kepala sekolah dan dilegalisir sama eselon 2. Yang saya pahami seperti itu aja. Jadi tidak ada SPTJM dari pejabat eselon 2. Ini mohon di ini ya, seperti itu. SPTJM bukan dari setiap peserta yang membuat Pak, tapi dari kami Pak. Oh siap. Terima kasih Bu infonya.
Assalamualaikum Bu. Ya, silakan Pak. Bu, ini kalau misalkan udah sepakatnya SK di riwayat pekerjaan SK awal dan SK akhir, kalau SK awal tanggal mulainya misalkan 17 bulan 9 2007 itu di contohnya, tanggal selesainya kira-kira disepakati itu per 5 tahun apa sesuai kemarin 31 Desember 2021. Apa gimana, Bu? Juga. Terus kalau yang SK akhirnya di bulan Juli tahun 2021 dan tanggal selesainya 31 Desember 2021. Bentuknya ya, yang SK awalnya itu tanggal selesainya apa disamain dengan SK akhir 31 Desember 2021. Itu aja Bu, terima kasih. Izin Bu, di sini juga ada Kasubag Umpok dari Dinas Pendidikan, Bu mungkin bisa bantu menjawab ya Bu ya. Ya, silakan. Tapi kalau mau saya pribadi ya, untuk pengisian riwayat pekerjaan ini harus sesuai dengan SK-nya ya. Ketika SK-nya sampai sekian, tanggal sekian, tanggal mulai sampai tanggal selesai, di yang tercantum karena di sini kan dicantumkan nomor SK ya. Harus nomor SK-nya berarti harus sesuai dengan tanggal mulai dan tanggal selesainya di SK tersebut. Menurut saya pribadi ya, kalau saya sih cenderungnya ini kan namanya riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan itu kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada tidak perlu. Tapi karena bapak ibu ini adalah guru, menurut saya ini mungkin ada pendapat lain dari Pak Kabit ya. Kalau menurut saya ini harus diisi semua Pak. Loh Bu, izin bertanya. Ya tidak perlu SK awal dari saya, tapi kalau perlu sih diisi semuanya gitu. Karena kalau ada pendapat lain itu dari Pak Kabit, siswa di Bu. Di Kasubag Umpok Distrik Bu. Teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Salam Pak. Kalau sama yang BKN, kalau yang di riwayat pekerjaan yang di sini kan nggak memerlukan apa tuh kapasitas ya yang perlu diupload ya kan. Kalau yang di sini ditulis keseluruhannya. Di sekolah A tahun sekian sampai tahun sekian. Di sekolah kalau misalnya ya Bu di beberapa sekolah ditulis semuanya Bu. Ataupun kalau memang misalnya di sekolah tersebut dimunculkan SK tiap tahun ya mangga ditulis saja kalau memang kalau di sini kan cuma untuk penulisan ya terlalu banyak. Ya kalau yang diupload yang setelah upload tadi mangga nanti dijelaskan dari Ibu lagi. Tadi surat SKTM yang wajib ya Bu, yang perlu diupload. Ya itu aja. Yang diketahui S2. Mangga. Itu Bu. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bapak. Karena ini riwayat pekerjaan ya, SK-nya juga masing-masing ada nomornya. Ya disesuaikan dengan nomor SK-nya masing-masing. Kemudian untuk pengunggahan inilah yang memang jangan semuanya diupload, diunggah karena tidak akan cukup gitu kapasitasnya. Jadi cukup mungkin tadi yang awal dan akhir dan SPTJM-nya atau apa tadi surat itu ya yang dari oleh kepala sekolah ya dari sekian keterangan aktif ya itu aja. Maaf Ibu, kalau misalnya di riwayat pekerjaan itu diinput semua, saya kan dari 1998 ngajar, nanti ada upload DRH Bu. Kalau misalnya upload DRH itu halamannya terlalu banyak, jadi lebih dari 1000 MB ya. Untuk diuploadnya itu ya barusan kan sudah disampaikan, jadi yang cukup yang untuk soal pengunggahan jadi cukup SK awal saja dan surat keterangan tadi yang kita sepakatnya dengan kepala sekolah sudah itu saja cukup. Nanti untuk ada tambahan lain dari BKPSDM yaitu SPTJM yang menyatakan atau menguatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu sudah bekerja sekian tahun gitu. Mungkin maksudnya Ibu itu pengunggahan DRH Bu, yang ya pengunggahan DRH itu kan ini nantinya lembarnya terlalu banyak Bu kalau di input SK 11 gitu Bu. Beda lagi dengan DRH. Bertambah banyak. Bertambah halaman seperti itu Bu. Bertambah halaman ya maksudnya bertambah halaman. Itu udah dicoba bisa dikompres nggak Bu? Masih besar Bu.
Saya soalnya belum nyoba dimasukkan semua di riwayat pekerjaan, hanya memasukkan sesuai kesepakatan rapat kemarin. Jadi yang dimasukkan itu SK awal dengan SK terakhir aja, Bu. Itu pun sudah besar ya, Bu? Iya. Kalau SK awal dengan SK terakhir bisa, Bu, bisa di DRH-nya, lembar DRH-nya soalnya tidak terlalu banyak. Jadi seperti apa maksudnya? Ya. Gini aja Bapak Ibu, tergantung maka silakan dikembalikan lagi kepada kesepakatan Bapak dan Ibu. Kalau memang misalkan kalau dengan banyaknya kan Ibu mungkin ada yang lebih dari 10 tahun ya mengabdi, pasti ini banyak sekali. Kalau misalkan menurut saya silakan ini di luar pekerjaan, kalau ada surat keterangan dari kepala sekolah itulah mungkin sebagai bisa dimasukkan ke sini, Bu. Kan nomor itu ya. Atau gimana Pak Dudi, ada pendapat lain mungkin Pak Dudi? Ya, karena ini riwayat ya. Kalau memang tadi itu prinsip dari guru honorer itu kan memang tidak terputus ya, tidak terputus. Kalau memang nanti di dokumen yang mau diupload itu ada surat keterangan tidak terputus tadi ya, silakan aja. Tapi memang kalau untuk riwayat ini kalau ditambahkan semua, mungkin bagi yang Bapak Ibu yang 10 tahun berarti akan menambah 10 bar, 10 row ke bawah gitu kan. Nah, otomatis nanti akan menambah perinan dari riwayat hidupnya gitu. Tapi untuk riwayat hidup ini kan dokumen-dokumen nanti yang diupload itu maksimalnya 200 MB. Ya silakan aja kalau memang kesepakatannya sudah seperti itu, yang SK pengangkatan pertama awal, kemudian yang keduanya adalah SK yang terakhir gitu. Nggak apa-apa, Bu. SK awal, SK akhir ditambah dengan SK surat keterangan yang berlanjut aja ya, Pak? Surat keterangan itu kan nanti kan pada saat upload kita kan bicaranya DRH nih, Bu ya. Iya, jadi iya. Intinya tadi kalau misalnya DRH ini ditambah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, otomatis ini kan akan menambah halaman, memperbesar halaman PDF-nya gitu kan. Mungkin yang untuk berarti DRH 23 tahun. Riwayat pertama sama yang terakhir ya silakan gitu. Ini kan satu item baru ya, ini satu item DRH, form DRH yang akan ini kan setelah ini kan nanti Bapak Ibu kan akan di print out, kemudian nanti ditanda tangan, kemudian nanti kan diupload lagi ya, diupload lagi ke PDF. Nah, PDF ini kan nanti yang akan dikhawatirkan ketika nanti jumlah dengan 10 baris atau 15 baris, berarti kan akan menambah halaman. Halaman, Pak. Kalau boleh ngasih saran boleh nggak, Bu? Pak, kalau 3 tahun ke belakang aja gitu gimana supaya cocok dengan persyaratan untuk kegiatan? Sepakat ya. Minimal sepakat. Ya, oke, siap. Kita sudah sepakat awal sama akhir. Ya, sepakat awal dan akhir, Pak. Ya, sepakat aja, sepakat. Awal dan akhir aja. Ya, awal dan akhir ya. Awal dan akhir ya. Yang buat tiga-tiga. Yang buat input. Yang buat input. Buat input awal akhir, yang buat upload berarti SK awal dengan surat keterangan aktif mengajar ya, Bu ya. Iya, betul. Ya, enggak, Bu. Lanjut bungkus. Ya bungkus. Lanjut. Terus panjang. Setelah dibungkus dikirim ke sini, Pak ya. Lanjut. Ini ada tata jasa penghargaan. Kalau memang Bapak Ibu sudah pernah diberi penghargaan, silakan diinputkan. Kemudian prestasi juga silakan ditambahkan ya, Bapak Ibu. Gimana? Untuk tanda penghargaan, ya, Pancawarsa Pramuka bisa dimasukkan. Nah, ini mungkin yang lebih paham dari kepramukaan ya. Iya. Ini kan lewat penghargaan, ada nomor SK keputusannya tidak, Pak? Ada. Ya, silakan dimasukkan, Pak. Ini kan jenis penghargaan. Di jenis penghargaannya nggak ada. Nggak ada ya? Iya.
teladan. Ada tanda penghargaan lainnya boleh. Oh boleh. Iya boleh. Nama penghargaannya apa diketikkan. Tapi jangan banyak-banyak juga Pak ya, karena tadi kan yang mau diperhitungkan kan jumlah apa filenya gitu ya. Iya, lembarnya ya. Ya, kalau cuma satu mah nggak terlalu banyak. Ya. Mungkin yang bergengsi aja Pak, penghargaan yang paling bergengsi. Yang bergengsi ijazah S1. Oke. Lanjut. Jadi prestasi ya ini ada tingkat nasional, kabupaten, provinsi, kabupaten sampai internasional juga ada. Kalau memang sudah pernah meraih prestasi, silakan contohnya menemukan metode pembelajaran yang luar biasa, silakan kalau memang ada prestasi dimasukkan ya Bapak Ibu. Ini ada tingkat internasional, kabupaten, nasional, provinsi. Tentunya ini yang sudah disahkan oleh tingkat tersebut ya, baik kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Ini untuk prestasi. Kemudian selanjutnya riwayat suami istri. Nah ini riwayat keluarga ini wajib ya Bapak Ibu, wajib untuk diinput. Jadi harus diisi ya. Jadi diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga ya. Memang ada riwayat istri suami, silakan. Kalau pernah di sini ya ada, kalau memang pernah menikah kembali ya tolong diisi dua-duanya. Misal menikah 2 kali, yang pertama mungkin pasangannya meninggal atau cerai, kemudian menikah kembali, ini tolong di input ya seluruhnya. Untuk nomor kakak pasti ada ya, nomor kakak. Kalau yang udah lama-lama kalau nggak ada, ini mungkin tidak perlu ya. Ini ada status perkawinan, di sini ada cerai hidup atau cerai mati. Jadi meskipun Bapak Ibu pasangannya sudah meninggal atau bercerai, ya silakan dimasukkan. Tapi untuk meninggal sepertinya nggak ada ya Bapak Ibu. Cukup yang cerai mati ada, cerai mati ya. Ini ada menikah, antaranya cerai hidup dan cerai mati. Bertanya Bu. Tinggal kali ya, cerai mati. Bertanya Bu. Ini itu Bu meninggal. Iya mati. Baik ya, silakan ya diisi Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah meninggal, tanggal meninggalnya kapan? Jadi untuk yang suami istri, kalau yang sudah menikah atau yang pernah menikah, boleh wajib diisi. Kemudian sudah mempunyai anak juga wajib diisi. Ini orang tua kandung diutamakan bagi yang masih hidup ya. Kalau sudah meninggal, ini ada meninggal dunia ada. Izin Bu. Ya, ya. Untuk riwayat anak Bu, riwayat anak, misalkan anak 2, tetapi